Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen hampir tidak ragu untuk mengeluarkan energi spiritual dari seluruh tubuhnya, menuangkannya ke siput ilahi perisai matahari dan bulan. Tepat sebelumnya, Long Hao Shen menemukan sendiri tidak dapat menggunakan kekuatan perisai siput ilahi matahari dan bulan pada saat fajar dan senja, setiap upayanya telah membuahkan hasil. Bahkan mengkonsumsi seluruh energi spiritualnya tidak ada gunanya. Setelah pengalaman terakhirnya menggunakan kekuatan perisai siput ilahi sebagai alat ilahi, Long Hao Shen mengenang sekali lagi tentang nyanyian terakhir yang ditinggalkan oleh siput ilahi matahari dan bulan, samar-samar mengingat rahasia mendalam dari siput ilahi matahari dan bulan. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan kekuatan ini karena tingkat kultivasinya yang tidak mencukupi. Jika tebakan Long Hao Shen benar, perisai siput ilahi matahari dan bulan ini, pada saat-saat seperti itu, akan menggunakan kekuatan alat supra ilahi. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan hanya bisa menuangkan energi spiritualnya ke dalam perisai siput ilahi matahari dan bulan, mencoba melepaskan kekuatannya. Bagaimanapun, menghindari menggunakan pedang Arya dari Dewi Cahaya yang akan mengungkapkan identitasnya adalah yang terbaik. Kali ini Long Hao Shen percaya diri, karena dia memiliki armor emas dan Raja Bintang untuk dukungan. Dan dukungan ini secara langsung meningkatkan energi spiritualnya. Setelah langsung menuangkan energi spiritual ke dalam perisai siput ilahi, kekuatannya jauh lebih besar. Long Tianying pernah mengatakan kepadanya bahwa untuk mengaktifkan tahta ilahi, keadaan dataran tinggi spiritual adalah suatu keharusan. Energi spiritual biasa tidak memiliki cara untuk mendapatkan tanggapan dari tahta ilahi. Tidak hanya tahta ilahi, tetapi dari pengalaman Long Tianying, hampir semua alat ilahi akan membutuhkan keadaan dataran tinggi spiritual untuk aktivasi. Kasus Cair, istimewa. Faktanya, sabit Dewa Kematian telah menjadi bagian dari tubuhnya. Paling-paling dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi setidaknya bisa menggunakannya. Tapi, berpikir ke arah lain, pikirkan saja berapa banyak Cair harus membayar sejak masa mudanya untuk itu, dan lebih jauh lagi, itu bukan sesuatu yang bisa diwarisi oleh siapa saja. Saat energi spiritualnya terus mengalir, seluruh persepsi Long Hao Shen tentang perisai siput ilahi matahari dan bulan berubah. Di sisi lain, roh asasin yang dilepaskan oleh Cair terus tumbuh intensitasnya. Dalam hal kekuatan, itu jauh di atas sisi Long Hao Shen. Bagaimanapun, domain bintang Raja Bintang jauh dari dibandingkan dengan kekuatan murni yang menakjubkan dari sabit Dewa Kematian. Perasaan yang diberikan perisai siput ilahi matahari dan bulan kepada Long Hao Shen seperti jurang maut. Energi spiritualnya dengan cepat terkuras, dan sementara itu, energi spiritual yang keluar dari armor emasnya mulai mengalir deras, melewati Raja Bintang domain bintang untuk disuntikkan ke dalam perisai. Meskipun perisai siput ilahi belum memberikan tanggapan apapun hingga sekarang, Long Hao Shen senang melihat bahwa di cakrawala, cahaya putih mulai muncul. Matahari secara bertahap menunjukkan sinar pertamanya. Baik itu pada saat senja atau fajar, saat-saat ketika matahari dan bulan bersilangan sangat singkat. Hanya setelah saat-saat seperti itu Long Hao Shen dapat menggunakan kekuatan perisai siput ilahi. Dan perisai pada bentuk tingkat epiknya yang dikombinasikan dengan keturunan dewa cukup untuk menghalangi musuh, dan meningkatkan moral pasukan mereka sendiri. Perang sudah dilakukan di sekitar, pasukan iblis dengan cepat menyapu, dan di dalam benteng, para prajurit dalam tim di bawah Ksatria Malaikat Cemerlang mempertaruhkan nyawa mereka dan dengan gigih menekan kemajuan iblis berbilah ganda menuju benteng, mencegah mereka memanjat. Jauh dari sana, di barisan pasukan iblis, burung iblis bergegas dengan kecepatan yang menakutkan. Langit mendung dalam kegelapan. Dengan dukungan 6 dewa iblis besar dari belakang, iblis terbang ini menjadi semakin menakutkan. Di tanah, sejumlah besar iblis tingkat menengah bercampur di antara barisan iblis berbilah ganda, dan mendekati benteng.
Sementara itu, banyak prajurit mata iblis dan iblis berkobar sudah mempersiapkan sihir mereka. Dewa Iblis Sitri sangat marah. Kali ini, dia melanggar perintah Kaisar Dewa Iblis dan melancarkan serangan habis-habisan untuk membalaskan dendam kedua Dewa Iblis. Rencananya sederhana, dia ingin menghancurkan benteng pengusir iblis dan menempatinya, sehingga iblis akan dapat maju ke wilayah aliansi kuil kapan saja. Tentu saja, dia tidak akan terus berbaris, jika tidak, ini benar-benar akan menjadi tantangan terhadap otoritas Kaisar Dewa Iblis, yang tidak berani dia lakukan. Chair, melihat ke atas, rambut panjangnya berkibar. Di belakang kepalanya, sabit Dewa Kematian membuat gerakan menebas di langit yang kosong. Tiba-tiba, cahaya abu-abu berkilauan menyebar dan memenuhi langit seperti air mata. Saat tiba-tiba berubah menjadi redup, niat membunuh yang sangat jahat menyelimuti seluruh pasukan iblis. Di mana-mana pancaran abu-abu itu lewat di langit, retakan lebar memanjang. Di celah hitam itu, bintik-bintik cahaya hitam dihasilkan, membawa niat membunuh yang agak dingin. Di punggung Chair, muncul siluet virtual tinggi, memanjang lebih dari ratusan meter dan membawa sabit raksasa serupa. Dari kelihatannya, tampaknya itu adalah versi Chair, yang diperbesar, hanya berbeda dalam bentuk abu-abu dan ilusi. Kebocoran roh pembunuh yang sama memiliki efek yang sama sekali berbeda. Semua prajurit di sini hanya merasakan semburan roh pembunuh seketika tenggelam ke dalam diri mereka, menyebabkan niat membunuh mereka meningkat secara tinggi. Dalam hati mereka, perang telah menjadi misi paling suci mereka, yang memberi mereka energi untuk menghadapi musuh manapun. Teknik alam pembantaian, salah satu teknik khusus Chair. Efeknya tidak terkait dengan kultivasinya sendiri, karena kemampuan besarnya sepenuhnya berasal dari keturunan dewa. Tentu saja, karena kultivasi Chair, yang tidak mencukupi, tidak mungkin untuk memperluas alam pembantaian ke skala yang terlalu besar. Tetapi dalam fokus saat ini pada pertempuran jarak dekat, mempertahankan kemampuan ini sudah cukup untuk memberikan dukungan kepada pasukan. Teknik alam pembantaian dengan kata lain teknik ini meningkatkan kemampuan tempur pasukan kawan dan mengurangi pasukan tempur lawan. Munculnya roh pembunuh mereka memungkinkan mereka untuk menggunakan 120% dari kekuatan normal mereka, sementara menjadi tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal apapun. Ini adalah pertama kalinya Chair mencoba menggunakan teknik ini. Dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama, dan tidak menggunakannya secara nyata sampai sekarang, karena kurang percaya diri. Sebelum kehilangan ingatannya, ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kembalinya Long Hao Shen tidak hanya membawa kegembiraannya, tetapi juga memberi sekutu seseorang untuk diandalkan. Setelah stabilitas itu diperoleh, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia berhasil melepaskan kekuatan dari keturunan dewanya. Karena pengaruh dari teknik alam pembantaian, para prajurit dari benteng pengusir iblis segera mendapatkan momentum, dan iblis yang bergegas terpaksa mundur. Di mata mereka, 6 pilar dewa iblis yang jauh hanya berfungsi sebagai lampu, dan tidak mempengaruhi moral mereka lagi. Sebaliknya, dari efek alam pembantaian, serangan iblis tiba-tiba melambat, menyebabkan mereka menunjukkan reaksi lamban. Teknik Chair sendiri memberikan dorongan baru bagi pasukan mereka yang tertekan, tetapi di sisi lain, Long Hao Shen belum menunjukkan gerakan. Energi spiritualnya belum selesai mengalir keluar, dan domain bintang Raja Bintang juga masih berlangsung. Setiap esensi cahaya yang diserap akan dipasok ke Long Hao Shen, dan seperti itu, jumlah energi spiritual dataran tinggi spiritual Long Hao Shen yang telah mengalir ke perisai menjadi mendekati 100.000, energi spiritual kecepatan menuangkannya belum menunjukkan jejak melambat. Bagaimana dengan kekuatan Long Hao Shen? Dia adalah orang pilihan dewa, yang mendapat manfaat dari efek hujan suci, membuat afinitas cahayanya semakin besar. Oleh karena itu, semua elemen cahaya yang ada di sini akan sangat tertarik padanya. Peralatan kuat dari tingkat epik yang disebut armor emas memberinya dorongan yang kuat juga, dan dia memiliki domain Raja Bintang yang dapat dibandingkan dengan sihir terlarang. Meskipun kultivasi Long Hao Shen tidak dapat naik ke tingkat yang fenomenal dalam rentang waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya membuat lompatan besar.
Dan seluruh kekuatan bertarung ini, dalam mode dataran tinggi spiritual, dipasok ke perisai siput ilahi matahari dan bulan. Setelah bersama perisai ini untuk waktu yang lama, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa setiap kali dia menggunakannya, tingkat kesepakatan di antara mereka akan naik sedikit. Selama ini, dia bisa merasakan bahwa kendalinya atas itu tumbuh. Pada saat itu, meskipun dia masih belum mengaktifkan perisai siput ilahi, dia samar-samar merasakan bahwa itu mengumpulkan kekuatan, dan sekarang bisa meletus kapan saja. Letusan ini mengharuskannya untuk menyediakan pasokan energi dataran tinggi spiritual yang tidak terputus ini. Tatapan Long Hao Shen diarahkan ke cakrawala, di mana sinar matahari berangsur-angsur naik. Fajar hampir berakhir, dan sinar matahari akan tumpah ke seluruh bumi. Mungkinkah siput ilahi matahari dan bulan benar-benar terbangun tepat waktu? 6 dewa iblis besar masih mengambang di belakang, terbungkus dalam pilar dewa iblis mereka sendiri, dan dewa iblis Sitri dengan dingin menatap benteng yang jauh, menunjukkan ekspresi yang sama, tetapi diam-diam terkejut. Roh pembunuh yang kuat yang dihasilkan Chai menghasilkan kepanikan jauh di dalam dirinya. Dengan tingkat kultivasi Chai Sitri secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah teknik keturunan dewa, meminjam dari kekuatan dewa untuk mencapai kekuatan yang begitu tangguh. Tapi sampai hari ini, benteng pengusir iblis belum pernah menunjukkan pemandangan seperti itu. Finn, apakah itu manusia yang kamu coba bunuh bersama Alocer? Sitri menunjuk Chai ke dewa iblis tak terlihat di dekatnya. Finn mengangguk padanya, itu dia. Tapi kekuatannya sepertinya jauh lebih besar. Sitri mendengus, itu bukan kekuatannya, tapi kekuatan yang dia pinjam dari dewa. Sepertinya dia mungkin gadis manusia yang disebutkan putra mahkota kita. Jadi kuil assassin adalah tempat di mana dia tinggal. Dewa iblis tak terlihat. Finn melanjutkan dengan nada serius, yang itu adalah ksatria yang datang begitu tiba-tiba hari itu, menghalangi jalan kembalinya Alocer dan memblokir seranganku. Saya melihatnya sebagai lawan yang lebih berbahaya. Jika bukan karena dia, Alocer tidak akan mati. Apa yang dia rencanakan kali ini? Sitri menyipitkan matanya, tidak peduli apa yang dia rencanakan, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Alocer dan Sire akan dimakamkan bersamanya. Dia juga sumber sihir terlarang hari itu, tapi tidakkah menurutmu itu aneh? Meskipun kultivasi manusia ini belum mencapai apa yang disebut langkah ke-9 mereka, itu masih berarti dia mencapai setidaknya langkah ke-8. Kenapa dia bisa menggunakan sihir terlarang? Dewa Iblis Finn menjawab, manusia ini mungkin memiliki beberapa peralatan khusus. Dia mengenakan armor yayasan emas milik kuil ksatria. Dorongan yang diberikan oleh baju besi ini sangat besar, dan perisai yang dia gunakan hari itu melawanku juga sangat tangguh. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia bisa menghentikan banyak serangan dariku. Sitri dengan dingin berkomentar, jadi manusia ini percaya bahwa mereka adalah satu-satunya yang dapat menggunakan sihir terlarang. Kalian memberikan perlindungan untukku, aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan sejati ras iblis kita. Sambil mengatakan itu, tubuh Dewa Iblis Sitri perlahan naik lebih tinggi, saat 5 Dewa Iblis lainnya berkumpul di sampingnya. 6 pilar Dewa Iblis berkumpul dalam bentuk bunga yang mekar, dengan 5 Dewa Iblis lainnya di luar, mengelilingi dan melindungi Dewa Iblis Sitri. Sitri perlahan mengangkat tangannya, dan pilar Dewa Iblisnya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah muda yang mencolok. Melihat kecemerlangan merah muda ini memberikan perasaan manis dan sentimental, perasaan gatal ini hampir tidak tertahankan. Sitri mengenakan rok merah muda panjang, dan rambut serta mata merah mudanya, serta sosoknya yang berapi-api, sangat menarik. Dengan lembut melantunkan, dia mulai melepaskan lingkaran cahaya merah muda. Sekarang, sebagai Dewa Iblis peringkat ke-12, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Sihirnya baru saja dimulai, namun kekuatan sihir terlarangnya sudah terlihat. Lingkaran ungu yang keluar dari tubuhnya mengembun secara bertahap di langit, membentuk sosok raksasa yang 10 kali lebih tinggi dari yang ada di belakang Chai. Saat halasi ungu meningkat, bentuk sosok ini menjadi semakin jelas. Yang mengejutkan, sosok ini milik Dewa Iblis sendiri.
versi Sitri yang jauh lebih besar. Pesonanya sepenuhnya direplikasi oleh sosok raksasa ini, dan tumbuh lebih jauh. Bahkan kecemerlangan 6 pilar Dewa Iblis mulai terlihat lebih samar karena sosok ini. Pada pemandangan ini, bahkan alam pembantaian cair, mulai kehilangan kemanjurannya. Semua prajurit manusia mulai merasa panik, karena sihir ini benar-benar terlalu besar, sampai-sampai untuk menghindari melihatnya sudah tidak mungkin. Kecantikan Sitri memiliki pesona yang tak terbatas, menyebabkan siapapun tersesat dalam pikiran liar dan hayalan. Sosok yang sempurna ini menyebabkan semua pria memiliki fantasi. Rok merah muda panjang yang membentuk pakaian kecil yang dia kenakan bergoyang ringan. Saat sosoknya menjadi lebih jelas, para prajurit manusia, pernapasan jelas menjadi lebih hingar-bingar. Manusia mulai tersesat dalam keinginan mereka yang paling primitif, dan senjata di tangan mereka kehilangan kecepatan. Iblis yang awalnya benar-benar tertekan segera bangkit, dan pertempuran di sekitar benteng menjadi sangat putus asa. Awalnya fokus pada memerintah, ekspresi Seng Lingxin berubah total setelah memperhatikan sosok besar itu. Kehilangan suaranya, Dewa Iblis hasrat Sitri. Dia menggunakan sihir terlarang. Lan Yanyu berdiri di samping suaminya. Sihir terlarang macam apa itu? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Tanggapan Seng Lingxin sangat serius. Sitri dikenal sebagai Dewa Iblis hasrat karena dia adalah penguasa nafsu di semua iblis. Sihir terlarangnya mungkin bukan serangan langsung, tapi itu jauh lebih menakutkan daripada serangan langsung. Itu dapat membangkitkan hasrat, bahkan pada tingkat kultivasi saya mulai tidak dapat berpikir jernih, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang para prajurit. Lan Yanyu menjadi cemas, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk mengganggunya? Seng Lingxin tersenyum pahit, apakah kamu tidak melihat 5 dewa iblis lainnya mengelilinginya? 6 pilar mereka juga telah mengumpulkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin mengganggu itu? Kita hanya bisa menyerahkannya kepada kakek dan yang lainnya. Lan Yanyu mengerutkan alisnya, bagaimana jika kamu tidak melihatnya? Seng Lingxin menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Ini masih hanya tepi sihir terlarang. Dan pada tingkat kultivasi Sitri, jika mengalihkan pandanganmu darinya sudah cukup untuk memusnahkan kekuatan sihir terlarangnya, bagaimana dia bisa menduduki peringkat ke-12 di antara para dewa iblis? Lan Yanyu kemudian bertanya dengan bingung, tapi bagaimana mungkin aku tidak merasakan apa-apa darinya? Wanita harus kebal terhadap sihir terlarangnya. Tapi tentara kita laki-laki yang mempunyai hasrat terhadap wanita. Mencapai titik ini, pandangannya tanpa sadar beralih ke cair, di udara, lalu ke Long Hao Shen yang masih tanpa bergerak melepaskan lingkaran cahaya keemasan. Seng Lingxin samar-samar merasa bahwa pertempuran ini akan berhubungan dengan hidup atau mati benteng pengusir iblis. Jika terjadi kesalahan, benteng pengusir iblis mungkin akan punah dari dunia ini. Dan pada saat itu, tidak mungkin kuil assassin bisa melestarikan dirinya sendiri. Dia sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan menutupi Long Hao Shen dan putrinya untuk tetap hidup setidaknya sedikit garis keturunan kuil assassin. Sebagai ayahnya, dia akhirnya mulai menunjukkan perasaan pribadi. Long Hao Shen juga melihat sihir terlarang yang dilepaskan oleh Dewa Iblis Sitri. Itu segera mengejutkannya. Efek pada dirinya berbeda dari Seng Lingxin karena dia berada di dalam domain bintang, dan mendapat bantuan dari esensi cahaya yang meluap serta kekuatan mentalnya yang kuat, yang membuat persepsinya mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia menemukan bahwa sihir terlarang Sitri seperti proyeksi. Penggunaan sihir terlarang ini hanya untuk menghasilkan gelombang spasial khusus untuk memproyeksikan sosoknya di samping benteng pengusir iblis. Dengan kata lain, iblis di bawah tidak akan bisa melihat, kecuali mereka mencapai benteng. Jika tidak, mereka tidak akan terpengaruh oleh sihir terlarangnya. Long Hao Shen sekarang tidak lebih dari seorang penonton, menonton dengan jelas situasi yang membingungkan ini. Dia menemukan bahwa setelah Sitri mulai menggunakan sihir terlarang ini, serangan pasukan iblis sebenarnya menjadi lebih lambat. Hanya iblis berbilah ganda yang masih bergegas maju dengan segalanya, sementara iblis lain dari kelas menengah dan atas jelas melambat. Hanya saja karena iblis berbilah ganda tak henti-hentinya berkerumun melalui dinding benteng,
perubahan ini tidak terlalu terlihat. Long Hao Shen segera sampai pada kesimpulan bahwa sihir terlarang Dewa Iblis Sitri juga efektif melawan iblis. Tepat pada saat ini, api yang mengamuk tiba-tiba bangkit dari jauh, dari kam iblis. Hamparan api yang luas naik, dan menyulut setidaknya sepertiga dari kam iblis, naik dan menyebar dengan cepat. Faktanya, kepala kuil assassin heroik Zheng Yue, telah memerintahkan para assassin untuk diam-diam meninggalkan benteng pengusir iblis, dipengaruhi oleh pendapat Long Hao Shen dan hasil hebat yang dicapai selama serangan malam. Zheng Yue benar-benar menyadari apa yang harus mereka lakukan sebagai pembunuh. Dengan tetap berada di benteng pengusir iblis, assassin ini tidak dapat memiliki banyak kegunaan, dan hanya bisa berdiri berlawanan dengan musuh. Tapi mereka adalah pembunuh, bukan penyihir, dan karena alasan ini, bahkan seorang pembunuh heroik dari langkah ke-9 tidak dapat meluncurkan sihir terlarang dalam skala besar. Jadi, mereka hanya bisa menjadi penyergap di luar gunung pengusir iblis, bertindak sebagai pisau yang sangat tajam yang diarahkan ke musuh. Ini akan menjadi pertahanan yang jauh lebih efisien daripada jika mereka tinggal di dalam benteng pengusir iblis. Mereka adalah orang-orang yang memulai api besar ini, yang juga mengosongkan cadangan makanan iblis secara menyeluruh. Tapi ekspresi Zheng Yue sangat serius. Dia telah merasakan bahwa Sitri mulai menggunakan sihir terlarang, tetapi dari belakang pasukan iblis, dia hanya melihat sosok merah muda ilusi, dan tidak dapat membedakan kemampuan yang digunakan Sitri. Seperti yang telah diamati Long Hao Shen, sihir terlarang Sitri memang tidak lebih dari proyeksi dirinya di benteng pengusir iblis. Ini agar tidak mempengaruhi pasukan iblis, seseorang tidak akan terpengaruh kecuali dia berada di sisi benteng pengusir iblis. Para assassin heroik, ikuti aku. Kami akan menyerang iblis tingkat tinggi dari belakang mereka. Zheng Yue hampir tidak ragu memberikan perintah ini. Mereka tidak bisa membiarkan Sitri lolos begitu saja, jika tidak, benteng pengusir iblis akan berada dalam bahaya. Pengusir iblis akan berada dalam bahaya.